Terus surat lamaran bisa ke Kedubes Amerika. Iya, nanti akan dikembalikan ke kantor pos. Boleh. Ngisi form yang Anda buat sendiri. Iya. Jadi Anda bikin form, Anda isi sendiri. Itu hebatnya kita itu. Iya. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mana? Yo, what's up yo? Kembali lagi bersama MK Surabaya. Salam Mamble dari Mamble Indonesia. Kembali lagi bersama rekan saya Abdul Seblak Dan teman saya Robert Lakban. Kita sudah Sampai di penghujung season 2 dan kita akan segera masuk ke season 3. Mantap. Nah, ini kita mau cerita dulu tentang apa yang sudah terjadi selama Season 2. season 2. Ya, jadi season 2 itu peralihan dari yang tidak niat menjadi niat. Akhirnya menjadi niat. Nah, menjadi niat selama dan kita sampai detik ini kita sudah 6 bulan ya. Surabaya berdiri. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, 6 bulan. ini tanggal 1 kita. Ya, syuting. Syuting tanggal 1 dan kita sudah 6 bulan. Selama season 2 itu kita sudah pernah syuting outdoor yang pertama kali. Nah, Itu syuting Taf Merah. Taf Merah episode Bapak Uskup memperingati ulang tahun episkopal Bapak Uskup yang ke-13 tahun. Nah, yang ke-13 tahun. Lalu kita sudah giveaway Dua kali. Yang pertama MUK ini 500 subscriber. Oh ya 500 500 subscriber, pemenangnya 5 orang. 5 orang. Harga MUK-nya ini 3.750.000. Nah, Satu ya. belum sablon. Belum sablon. Muknya 3 juta. MUK-nya tok Mantap, 3.750.000. ngeri. Dikasih sablon jadi 18.000. Inflasi ya, inflasi langsung. Lalu Yang giveaway yang kedua itu kaos. 1000 subscriber. 1000 subscriber, Kaos OMK Kudu Obah. OMK Kudu Obah. Itu pemenangnya juga 5 orang. Betul. Ada satu yang Muslim Yang nanti akan tayang ketika season 3. yang akan tayang season 3. Nah, itu harga kaosnya 23,5 juta. Harga kaosnya 23,5 juta. Karena kita pesan 500.000 biji, harganya jadi turun. 1.500. Jadi turun 100.000. 100.000. Nah, itu yang kita jual ke. Oh, itu yang kita jual. Nah, kita jualan kaos 100.000. Kalau batine. Kalau batine ya. Jadi full. Iku memang biaya produksi ya. Iya. Mantap. Akhirnya juga setelah giveaway itu kita juga jual kaos. Jual kaos. Karena supaya kita menyebarkan pesan yang luar Pesan biasa. yang luar biasa yaitu OMK Kudu Obah. Jadi teman-teman yang sudah beli, terima kasih udah mendukung juga channel YouTube kita. Udah mendukung juga gerakan kita OMK Surabaya ini. nanti kita akan bikin kaos yang bahasa Inggris. Nah, OMK Must Move. Mas Move. Kudu Obah. Kudu Obah. Iya toh. Mas Move ya. Must Move. Ya, mantap. Atau Mas Yudit. Lalu setelah kita jual kaos, Kita sudah melewati 60 episode. 60 episode dari pertama kita pembukaan pertama episode pertama sampai sekarang sudah 60 episode lebih sebenarnya. Yang menurut saya membanggakan adalah dari 60 episode itu separuh lebih adalah OMK biasa. Nah, separuh lebih? Iya, lebih. Hampir 40-an lah. 40 episode tuh narasumbernya adalah OMK biasa yang kelecehan di sekitar sini. Iya. Maksudnya bukan orang yang sangat spesial, Spesial, yang
pemenang Olimpiade Fisika atau pemenang lomba puisi rakyat Jakarta Raya. Vietnam atau enggak, orang-orang biasa Orang aja. biasa yang Anda bisa temui di Iya, pinggir jalan. pinggir jalan ya ngecembeng di Raya Darmo itu. Orang-orang biasa, ketua OMK, Iya, iya. ketua KMK, Lalu terus pekerja OMK, biasa, pekerja yang unik. usaha clothingan, terus perawat, macam-macam. Tapi semuanya orang-orang biasa, bukan orang-orang terkenal. Betul. Ya memang ada yang Romo, Ada yang memang kita butuh Ya, sosok-sosok atau sosok-sosok. tokoh-tokoh yang bisa memberikan penjelasan lah ya. ya diakon waktu itu Diakon. tiga Romo yang baru itu kita wawancarai pas masih diakon ya. Iya, season masih 2 ya. diakon. Kita sudah melewati subscriber sampai detik ini adalah 1740. Ngeri. Dari bayangan kita yang cuman 3 subscriber, Oh ya, pertama kali upload ya. ya upload. Pertama kali upload tuh hanya 3 subscriber. Saya, Mas Yudi dan Mas Wahyu. Besoknya nambah 1 Mas Apris. Sama Mas Hafiz di unsubscriber. Jadi balik 3 lagi. Ya itu. Waktu 3 itu ada yang komen. Nah, Ya memang Katolik minoritas, subscribernya cuma 3. 3. Ya itu memang. Kita 3. ketawa Kita ketawa. sambil nangis. Iya bener. Tapi kita tetap tegar. Lalu kita mencoba tetap berkarya. Dan waktu episode Bapak Uskup itu tayang langsung Naik 400 Nggak. subscriber. dapatnya kita dapat 700. Oh, salah. Yang naik 400 subscriber itu adalah Bu Siska. Bu Siska, waktu Bu Siska yang gerakan 10.000 1000 masker itu kita dapat 400 subscriber. Dan Bu Siska itu pernah tinggal di Jerman. Tinggal di Jadi Jerman. kemungkinan 400 orang itu orang Jerman. Orang Ada Van Diesel sama Van Van Genset. Van- Jadi Diesel dan Genset itu kakak beradik. iya. Jadi 400 itu ya mereka sebenarnya nggak ngerti kita ngomong apa. Ya. Iya, tapi dia karena Tapi dia subscribe. Bu Siska tinggal di Pernah tinggal di Jerman. maka harus subscribe. Harus subscribe. Mantap. Lalu setelah 400 itu Ada Bapak Uskup Bapak Uskup yang pertama, yang episode pertama yang kita jagungan biasa, itu viewernya paling banyak paling banyak sampai hari ini. sampai hari ini adalah 6.000, 7.000 7.000 ya. 7.000 viewer dan langsung menyumbang 700 subscriber. Mantap. Dan karena Bapak Uskup itu dulu lahir di Paroki Perak, kemungkinan 700 orang itu orang Perak semua. Orang Perak semua. Para nelayan, Pelabuhan, buruh pengusaha pelabuhan. buruh pelabuhan, para pengusaha keripik teri, calo tiket, karyawan SPBU di Jalan Perak sana. Perak, Sop Kondro Perak. Sokondo Perak. Jadi 700 orang itu kemungkinan orang Perak. Perak, semua. mantap. Pegawai jembatan Petean. Nah, Kamu tahu jembatan Petean? nggak ngerti. Ada jembatan di sana itu namanya Petean. Petean ya. Karena dipetek tuk. Terus gini tek. Jenenge jembatan Jembatan Petean. Petean. Mantap. Dia kemungkinan subscriber kita juga. Mantap. Terima kasih untuk Maka harus kita sapa. Bapak Petean. Nah, Terima kasih sudah bekerja Subscribe. menjadi masinis Petean. setelah itu kan di total sekitar 1.100 ya Ya, dari itu. 1.100. Lalu kita Nambah terus. sampai detik ini sudah 1.700. Ya, Mantap. itu. Terima kasih Terima buat kasih untuk semua subscriber. para teman-teman yang mau sudah dukung ya kita. Ya. Dan semoga juga apa ya, teman-teman bisa lah mencontoh ya, mengadopsi Ya. channel kita di paroki masing-masing dan kita pasti akan mendukung itu Mm-mm. karena Katolik minoritas. Nah, hari ini kita juga akan memperkenalkan Belum. apa? Kita mau memperkenalkan ininya, segmennya. segmennya Memperkenalkan segmen di season 3. season 3. Jadi di season 3 itu ada beberapa segmen yang baru. Yang tetap adalah jagongan Jagongan bareng. biasa. Jagongan bareng itu
Kita hostnya hostnya. tetap kita berdua. Nah, Lalu Jagongan Iman. Jagongan Iman tetap kita hostnya. Sementara tapi Sementara kita kita. ngundang host baru kalau ada yang berminat silakan masalah-masalah iman dan teologi, silakan daftar. di Ya main aja ke sini ya. ya main bisa. Terus surat lamaran bisa ke Kedubes Amerika. Ya, nanti akan dikembalikan ke kantor pos. Boleh. Ngisi form yang Anda buat sendiri. Iya. Jadi Anda bikin form, Anda isi sendiri. Itu hebatnya kita itu. Iya. Daftar jadi host, Anda bikin form, Ngisi ya sendiri. Anda isi sendiri, Anda baca sendiri. Anda approve sendiri. Anda putuskan, saya keterima. Lalu Anda datang ke sini. Nah, lalu Anda Kalau Anda memutuskan Anda keterima, maka Anda silakan datang ke sini. Mas, saya sudah keterima doa untuk Bagus. Terima kasih. Mantap, silakan berkarya di sini. Berkarya di sini. Oke, jadi di season yang Itu itu Jaim. Jaim dan jagoan biasa ya. Jaim butuh host. Terus yang ketiga, segmen baru namanya Laron. Lagu rohani. Lagu rohani. Jadi adalah segmen yang di konsep sedemikian rupa untuk menampilkan teman-teman yang bisa nyanyi atau bermain musik. Nah, bermain musik bisa. Terus Ini editingnya keren ini. Iya. Jadi garap sama Mas Billy. Suwangar pokoknya. Suwangar. Siap-siap ditunggu di season 3. Hostnya sudah ada. iya. Dan mungkin ini bisa menjadi referensi teman-teman mencontoh lagu tersebut karena lagu rohani tersebut di aransemen sedemikian rupa. Oh iya. Dari puji syukur ya. Bukan dari lagu rohani yang lain tapi dari puji syukur. Kenapa begitu? Karena kita bisa ingin membuktikan bahwa lagu puji syukur itu bisa di aransemen. Bisa di aransemen. Tapi digunakan di luar liturgi. Nah, Non liturgi. itu cita-cita kita. Jadi semua yang sudah tapping di segmen Laron lagu rohani ini Semua lagu puji syukur semuanya lagu puji syukur dengan aransemen masing-masing. ya, dan keren-keren. Mantap. Mantap. Dan Lalu ada segmen Kuro, kuis rohani. kuis rohani. Ini sempat muncul di season 2, Nah. tapi untuk episode giveaway. Oh ya. Nah, nanti akan kita buat permanen di season 3 dan belum punya host tetap. Ya. Jadi ini ada lowongan juga host tetap. Kuis rohani itu 2 grup, isinya masing-masing 2 orang, lalu diadu pengetahuan iman Islam. Bukan, pengetahuan iman Katolik ya. Kita rencana ada segmen yang kelima ini. Itu yang kuliner itu. Oh ya. Yang kuliner gereja. Jadi kita tur ke gereja-gereja dan mencari makanan yang khas di paroki. Di paroki itu. Cuman kita ya sudah punya calon host, tapi masih belum berani keluar. Iya, karena dia ada di Zimbabwe. Masih tugas di Zimbabwe. Iya, jadi kita nunggu dia pesawat ke sini dulu ya. Iya. Sama paspornya belum dicetak. Sama karena negaranya belum ada. Ya ini karena pandemi jadi Iya. belum jalan. Tapi akan masih ngincer 1 host, masih kurang 1. Oh, tandemnya. Rencana tandemnya. Nah, kalau yang minat review makanan, yang punya Ya. hobi review makanan itu nanti di segmen ini. Mantap. Lalu ada lagi segmen yang juga masih rencana. Jadi yang segmen yang ke-6 itu adalah resensi film Dan buku. musik atau video reaction. Ya, Rencananya gitu. Masih dimatangkan dulu, tapi hostnya sudah ada. sudah ada Jadi sudah kita rencana season 3 itu ada 6 segmen. Mantap, luar Sangar biasa. sekali. Jadi untuk teman-teman yang mau nyumbang donasi silakan Iya. Karena 6 segmen ini menggarap 6 segmen ini kita gajinya 0. 0 rupiah. Iya. Kita bekerja dalam semangat kasih Yesus. Mantap. Makanya ya kalau mau donasi silakan. Ada rezeki lebih monggo. Jadi 6 segmen itu tentu saja bukan kita berdua yang garap. Betul. Ada tim. Tim Kita punya tim. Nah, kita mau memperkenalkan tim tim-tim itu. kita. Mantap. Ini kita enggak tahu urutannya. Ini semua foto-fotonya di print di sini.
Terus kita enggak tahu urutannya, kita acak aja nanti Ya. kita akan perkenalkan satu persatu. Mantap. Dari yang pertama. Yang pertama ini Nah, ini ketua yayasan kita. yayasan kita. Jadi dia adalah salah satu pencetus atau apa ya jenenge? Penggagas Channel ini. channel ini. Namanya Mas Apris. Kita manggilnya Malika Keledai Hitam. Malika Kedelai Hitam. Keledai apa kedelai? Kedelai. Kedelai. Yang selalu kami rawat setiap hari. Ini, Malika. Ya, Mas Apris. Mas Apris, umat paroki Sidoarjo. Nah, Mas Apris. Jadi semua segmen kita kalau tidak ada persetujuan Mas Apris tidak bisa Tidak jalan. akan ditayangkan. Ya. Dia juga merangkap kameramen Dan ngeterno galon. Dari depan ke dapur. Itu tugasnya Mas Apris. nah, ini Mas Apris. Perannya sangat vital Iya, iya. dan jadi bintang iklan dia. Betul. Bintang iklan. Pernah mungkin ada teman-teman yang Iya. ngikuti OMK Surabaya pernah tampil, Oh, pernah muncul ya. pernah muncul ya. Dan kalau ingat kecap Bango, ingat Mas Apris. Mas Apris. Ya, Mas Apris ini lahir dari Bangau. Bangau. Oh, ini potensi muda kita, Nah, anak muda, namanya Billy Gawa. Billy Gawa, umat paroki Algon. Betul. Dia editor yang tadi saya sebut, yang ngedit video untuk Laron. segmen Laron dan Keren Jaim banget. dan Jaim. Dan Jaim. Mantap. Jagongan Iman. Jadi dia itu sebenarnya sudah ikut dari dulu, tapi baru rutinnya memang tengah-tengah season 2. Iya. Mantap. Dia mendeklarasikan OMK Surabaya ini sebagai salah satu passionnya dia di link bio IG-nya. Nah, Coba silakan lihat di link bio IG-nya. follow Billy Gawa. Dan dia punya macam-macam karya juga ada. Ya, ada karya podcast, banyaknya. YouTube macam-macam. Pupuk. Itu ya. Sama bordir anduk. Nah, ini ya. Nah, ini teman baru, Ini teman baru kita. Kuali. Nah, ini namanya Yohana Rahmawati, Seorang guru seorang guru di SMA Hendrikus. Hendrikus. Dia akan menjadi host untuk segmen Laron. lagu rohani. Mantap. Karena Lagu dia rohani. vokalis. di pinggir jalan, Ya, vokalis kamar mandi. kamar mandi. Tapi Enggak, dia bisa nyanyi memang. bisa nyanyi memang. Jadi dia akan menjadi host di Laron. Laron. Dia termasuk teman yang baru bergabung. Tapi sudah lumayan aktif. Betul. Dia kemarin yang penanggung jawab untuk jualan kaos. Oh ya, dia jadi teman-teman yang Bendahara. bendahara untuk jualan kaos. Jadi yang teman-teman ngontak untuk beli kaos. Iya, ya, kontaknya ini. mantap. Lalu, nah ini Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan, orangnya lagi ngorok di sebelah. Suaranya harusnya kedengaran, tapi enggak harusnya. Nah, Wahyu Setiawan ini satu di antara penggagas pertama. Jadi Betul. dulu kita ngobrolnya itu bertiga, saya WL sama Wahyu Mas Wahyu Setiawan ini yang pertama kali mencetuskan ayo kita bikin channel. channel. Dia punya anak berapa anaknya? Anaknya 3 Anaknya 3, istrinya 1, dan dia ambeien. ya punya sakit ambeien ya. Iya Jadi benar. kalau, nah itu yang membuat dia Istimewa. enggak, itu yang membuat dia kudu obah. Kudu oba. Karena dia tidak bisa duduk diam. Iya, karena dia Itu bentar yang aja- menjadi moto kita kudu obah. Kita Itu mencontoh Mas Wahyu. Iya. Karena dia ambeien dan tidak bisa duduk diam. Nah, Iki menjadi moto kita. ya. Terima kasih ambeiennya Mas Wahyu. Dan dia kerja di Kuskupan, koordinator bagian kepegawaian. Kepegawaian juga. Jadi dia yang menentukan gaji karyawan-karyawan di sini. Mantap. Terima kasih Mas Wahyu. Hidup ambeien. Nah ini Oh, ini teman baru.
teman baru, jadi teman yang paling baru gabung dan paling muda. Dia seorang kernet bis. Iya. Lihat nih fotonya, dia memang di bis. Jadi dulu sebelumnya dia memang suka melanglang buana ya. Kita nemunya di Bungurasi. Dia lagi selesai trayek dia. Surabaya India. Nah, dia nyetir teko India kono. iya. Dan memang karena pas corona Kesel deh. lalu memang nggak ada job, Nggak ada job. nggak ada trayek Kan ditutup pas di Singapura tuh. di Singapura, jadi dia cari-cari komunitas dan akhirnya diajak ke OMK Surabaya. Namanya adalah Suluh. Julius Suluh. Andreas. Julius itu siapa? Andreas Suluh. Dia paling muda. Betul. Masih 18 tahun. Dan dia editing video. Jadi beberapa video yang di season 2 sebenarnya sudah ada editannya. Hasil karyanya dia. Ciamik Soro. Mantap. Lalu yang ini, nah ini adalah salah satu Romo pendamping kita. Salah satu Romo pendamping di tim kita. Ada kita. 2 Romo. Nah ini Romo Alois Widya Mandala. Widya Yanuar. Jadi ini adalah Romo yang mau ngoncone kita. Kebetulan waktu syuting ini beliau masih Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Surabaya. Romo Louis. Dan sekarang bertugas di Roh Kudus. Paroki Roh Kudus Rungkut. Mantap. Beliau yang mendampingi dan terutama yang sering traktir. Ya, itu. Jadi habis rapat-rapat gitu, makan apa? Oh. Nah, itu. Karena gaji di sini adalah 0 rupiah. Jadi kita harus menunjukkan 0 rupiah. 0 rupiah. Itu adalah angka yang istimewa. Nah, ini teman baru juga. Baru bergabung. Muda juga. 1 tahun di atasnya yang Suluh tadi. Nemunya di Bungurasi juga. Ya sama Suluh juga. Nah, dia waktu itu bongkar ban. Lalu apa jenenge? Tangannya ketatap. Tangannya ketatap, lalu dia butuh bantuan. Diobati di sini dan akhirnya menjadi host di Laron bersama Yohana. Ya, dia menjadi host segmen lagu rohani bersama Yohana yang tadi. Betul. Karena dia nggak bisa nyanyi. Nah. Skillnya yang ganti ban tadi itu. Dia bisa ganti ban dengan merem bisa dia. Merem ya. Jadi dia sudah hafal. Sudah sangat hafal. Mantap. Dia mahasiswi masih semester 2 ya. Semester 2 ya. Masih 4. Masih baru di UKDC. Florentina. Namanya Florentina Juanita. Mantap. Panggilannya Juan. Panggilannya Flo ya. Nah, ini Rihanna. Mantap. Ini dulu sebenarnya adalah mantan narsum kita. Season 2. Jagongan 13 Mei. Dia narsum. Namanya Desmonda, narsum untuk peristiwa bom di Ngagel 13 Mei. Nah, lalu ceritanya setelah dia jadi narsum, setelah syuting tuh dia nggak pulang-pulang. Nah, karena waktu itu corona dan kuliah online, jadi dia selesai syuting ya tetap duduk di sini aja. Jadi dia berharap kita mengajak dia jadi tim. Iya. Tapi dia harus menunggu 5 jam. Iya, dia diem aja nunggu. Jadi setelah syuting itu 5 jam setelah itu dia Dia nunggu di sana, terus kita rapat sendiri. Iya. Membicarakan apa iki Desmonda iki. Iki diapakno Desmonda iki. Iya. Setelah 5 jam waktu itu belum ada keputusan. Besoknya kita syuting dengan narsum yang lain. Iya. Dia datang bawa risoles. Risoles itulah yang membuat akhirnya dia diterima jadi kru di sini. Nah. Dan dia bagian yang ngurusi narsum juga. Lalu ngurusi endorse dan kadang-kadang bantu nyetel kamera juga. Nyetel kamera, masak juga. Nah, ini Desmonda dari Paroki Ngagel, mahasiswa Ubaya. Mas.
Sing kuliah Ubaya sapa? Gak ono. Ono. WM. Nah, ini baru, ini benar-benar baru. Ini benar-benar baru dan mungkin kalian belum nemu di episode selanjutnya. Nah, itu Dia bahkan belum bikin apa-apa dia. Salah satu kru yang belum bikin apa-apa tapi sudah diterima. Sudah diterima ya. Luar biasa sekali. Kenapa? Karena gajinya 0 rupiah. 0 rupiah. Kenapa dia belum bikin apa-apa sudah diterima? Karena dia tiap hari di sini. Karena dia tiap hari di sini. Dia karyawan baru di Kuskupan, bukan katekis. Oh, karyawan baru. Tenaga baru dan dia mantan frater. Lihat dari jubahnya itu. Ini ya, mantan. Itu sebenarnya warnanya kuning jubahnya. Kuning tapi luntur. Ya, dia menemukan jati dirinya di sini. Di sini ketemu dengan teman-teman baru. Lalu ya katanya bisa ngedit video. Nah, nanti kita akan cek, kita akan beri tugas nanti. Betul, mantap. Ini namanya Vincent Rompis. Vincent ya. Nah, ini juga temennya Vincent. Orang baru juga belum melakukan apa-apa karena 0 rupiah itu tadi. Iya. Jadi dia datang jauh-jauh. Dari dusun Pacitan. Dari dusun Pacitan. Yang kalau di Google enggak ada itu. Enggak ada. Langsung tembus itu Bondo. Jadi di scroll gini enggak ada. Dusunnya dia itu enggak ada. Dusunnya dia enggak ada. Dia kalau di zoom itu genangan. Loh kok genangan gini? Genangan, ternyata ada kehidupan di sana. Ada kehidupan di situ. Dia berasal dari situ. Jauh-jauh dari Pacitan untuk apa? Enggak, dia itu diterima jadi kru karena ya memang kerja di pusat pastoral. Jadi tiap hari di sini bersama dengan Vincent. Tiap pagi mereka berdua di sini terus delok-delokan. Kon lapor iki. Lapor. Nah, saiki dia punya alasan baru untuk kon lapor iki. Iya. Oh, setting untuk OMK Surabaya. Syuting. Nah, mantap. Ini namanya Panji. Panji Cobra. Nah, ini mami kita semua. Ini katekis muda yang pernah jadi narsum juga di salah satu episode di season 1 malah ini. Betul, season 1. Dan dulunya dia adalah seorang penyumbang ketawa. Oh iya. Jadi kita hanya membutuhkan ketawanya aja. Ini ceritanya sama seperti Desmonda. Jadi dia malah belum jadi narsum tapi dia cuma duduk aja di situ. Duduk di situ, ketawa. Terus kita berdua rapat. Nah, ya apa iki? Priska iki apa iki? Nah, akhirnya belum diputuskan dari itu. Besoknya dia datang lagi, ketawanya semakin keras. Akhirnya kita terima sebagai seksi ketawa. Dia ini salah satu penanggung jawab juga. Dia yang nyusun skrip pertanyaan, terus memastikan narasumber, ngatur jadwal. Ya semacam produser lah, kalau menurut saya produsernya dia. Ya. Dia yang memproduksi ini, maksudnya memproduksi. Tapi tetap dengan gaji 0 rupiah. Produser dan sutradara jabatannya 2, tapi gajinya tetap 0 rupiah. Jadi namanya Mbak Priska. Kalau mau ketemu silakan ada di Kuskupan ya. Dia kayak pengasuh kita semua. Betul. Yang memastikan kalau ada yang sakit di seneni. Enggak, dia yang merawat. Iya, dia yang merawat semua. Terutama yang kru-kru cewek itu semuanya ininya dia. Semua, ya. Mantap. Lalu yang kedua, nah ini juga katekis muda baru yang pernah jadi narsum juga. Betul. Di season 1 di katekis difabel ya. Di pastoral difabel namanya Melania. Betul. Dan sekarang dia di OMK Surabaya. Proses diterimanya juga sama. Kita ini memang rekrutmennya ngawur kok. Iya. Jadi menerima orang itu karena orangnya duduk di situ. Iya. Ya, makanya itu teman-teman duduk aja di situ. Pasti diterima. Semua loh ya, Yohana. Iya. Yohana.
Mbak Priska, Flo, Priska, Desmonda, ya. Melani. Iya. Semuanya karena Semuanya duduk duduk di sini lalu diterima. Nah, Mbak Melani ini di OMK Surabaya memang mengurusi soal tanggung jawab jagongan iman. dan mungkin endorse juga, tapi yang tugas utamanya itu memastikan narasumber romo-romo. Nah, romo-romo Untuk segmen jagongan iman. Betul. Sekaligus dia menyiapkan temanya. Betul, tema-tema yang Iman. tema iman yang mungkin dipertanyakan teman-teman di DM atau yang di komen. Itu sama dia Betul. diolah, lalu dicarikan narasumnya Yang yaitu cocok, romo-romo. yang dan tetap gajinya adalah Rp0. Dan dia sering masak buat kita. Betul, masak. Karena memang masakannya biasa aja. Iya, biasa. Mantap. Namanya adalah Ini juga narasumber ya. pernah jadi narsum, katekis muda yang jadi ibu di panti asuhan, Betul. pengasuh. Instagramnya namanya Iwak Gatul. Iya, Ines Iwak Gadul. Nah, dia sebenarnya akan jadi host, tapi belum tahu. Dia direncanakan mau jadi host tapi belum. Betul. Karena dia mungkin karena masih ngarit ya. Ya, iya. Ngarit di desa. Di desa yang pavingan. Pavingan. Jadi gak ono sing diarit gak ono. Nah, ini Iwak Gatul. Iya. Kalau di foto ini senyumnya dipaksakan ya. Ya, dipaksakan. Dipaksakan tapi tetap Happy, sukacita. tetap sukacita. Mantap. Karena dia tahu di sini gajinya Rp0. Mantap. Dia biasanya bantu-bantu di OMK Surabaya apapun lah ya. Dia ya anu lah, all round apa All namanya? around. Oh, Serabutan. Nah, yang terakhir ini yang spesial. Wes, ini waktu masih kurus tapi. Ini Romo yang kedua yang dia ada di tim ini. Tadi yang pertama Romo Luis. Ini Romo baru, masih muda, Romo Ferdian, pasti sudah kenal semua ya. Betul, Romo Ferdian yang barusan ditabiskan. Ditabiskan. Tapi dia sudah bergabung di OMK Surabaya sebelum Jadi Romo ya, masih diakon. Dia sudah bergabung. Dan dia yang salah satu yang menggagas segmen Jaim. jagongan iman. Betul. Karena mungkin ada keresahan. Mungkin dia melihat channel ini kok enggak ada imannya sama sekali. Iya. Segmen apa ini? Kok sekuler Channel terus? apa? Iya. Akhirnya dia mengusulkan segmen jagongan iman, dan dia yang pertama ngawali jadi narsum juga. Betul. Lalu sekarang masih ada kesibukan di Paroki Santa Maria Annunziata. karena dia ditugaskan jadi pastor rekan di Paroki Sidoarjo Santa Maria Annunziata, dan sekarang masih ada kesibukan di sana jadi belum bisa aktif di sini. Ini sebenarnya fotonya adalah di pastoran Sidoarjo ini. Nah, ini Backgroundnya diganti pakai Photoshop. Oh gitu ya. Jadi memang ke backgroundnya aja yang berubah. Backgroundnya diganti. Sebenarnya tembok pastoran. Tembok pastoran. Ya gitu. Selamat berkarya Romo Ferdian. Nanti kita tunggu lagi untuk aktif lagi. Betul. Nah itu semua kru di OMK Surabaya. Dan kita sangat berharap akan bertambah terus. Betul, akan bertambah terus. Jadi teman-teman yang mau belajar apapun, mau mencoba apapun, silakan datang ke sini. Apa saja lowongannya? Host, editor, gulung kabel, posek WC, terus ngontak narasumber, terus siapkan tema, ngisi galon, Nah, nguras galon. Iku wis 2 orang. Ngisi ya, dan nguras iku 2 orang. Ya. Terus apa meneh? Endorse, cari-cari endorse. Betul. Terus Atau dagang-dagang. Punya ide-ide. oh ya, ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif. Nah, butuh tim kreatif juga. betul. Jadi teman-teman yang mau daftar silakan ngisi form, Bikin sendiri form, form, isi form, diisi sendiri. Terus terima sendiri, wawancara sendiri. Wawancara sendiri, lalu terima sendiri. besoknya silakan duduk di sini. Langsung Anda akan diterima. Langsung kami akan tanya, sudah wawancara? Sudah. Oke. Sudah ngisi form? Sudah. Langsung Anda akan diterima. Mantap. Sangat gila ya di sini ya. Iya. Caranya sangat sederhana dan gila. Nah, itu Siapa saja yang mau belajar, silakan. ya yang penting Katolik gitu. Ya, yang penting Katolik. Jadi- Ya sebenarnya
yang muslim pun monggo lah ya. Ya dia yang nggak monggo. Ya kan angel kok. Ya. Yang Katolik lah. Ya, Kalau apa. skill 0 nggak apa-apa. Skill 0 enggak apa-apa. Wawasan 0 nggak apa-apa. Asal kantong seraful. Iya. Karena kita gajinya 0 rupiah. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Datang aja, kita belajar bersama-sama. Betul. Yang penting ya ada waktu, maksudnya jangan sampai ngorbankan Apapun. sudah jadi pegawai Bank Mandiri malah melok ngene ya. Nah, Enak Bank Mandiri gaji dolar malah metu melok ngene ya. melok ngene ya. Ya enggak apa-apa sih. Ya enggak apa-apa sih. Tapi lek gelem. Iya, sakno wong tuamu Iya. ya. Oke. Itu aja teman-teman. Kita akan segera masuk di season 3. Tungguin aja Season 3 season 3 dengan warna baru dan alat-alat yang baru tadi alatnya oh ini. ya, alat yang baru. ini alat baru. Kita punya mic baru. Terima kasih juga udah yang donasi ke kita. Ya, donatur Pak Sutri di Singapura. Terima kasih. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Terima kasih udah untuk dukungan kita selama 6 bulan OMK Surabaya berdiri. Dan sampai jumpa. Meskipun sudah 1000 subscriber, kita nggak boleh sombong. Iya. Karena di atas langit masih ada. Melvin. Salah. Apa? Di atas langit masih ada. Masih. Kan saya tanya di atas langit masih ada. Masih. Mantap. 0 rupiah. Yo Sobat Bumble Indonesia, jangan lupa subscribe, like, and share OMK Surabaya. Kenapa? Karena kita adalah channel Katolik paling lucu dunia. Subscribe follow Dewi. Oh.